Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat pagi. Halo semuanya, selamat datang di video tutorial pembelajaran biologi dengan judul Kolaborasi Platform Digital untuk mendukung pembelajaran interaktif pada materi sistem gerak dan penulisan karya ilmiah yang efektif. Pertama, video ini akan menunjukkan bagaimana kita bisa menggunakan 5 aplikasi yang saling terintegrasi, yaitu Google Classroom, YouTube, Zigotebody, Brickstitching, dan Google Drive. Ini berfungsi untuk mendukung pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna. Nah, tutorial ini dibuat untuk mendukung fase awal dalam pembelajaran mendalam, yaitu pada fase mengetahui. Selanjutnya, kita akan masuk pada aplikasi Google Classroom yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan kelas digital. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu buka browser pilihan. Di sini kita menggunakan Google Chrome. Kita bisa ketikkan Google Classroom. Dan pilih link teratas dari pencarian. Selanjutnya, kita akan diminta untuk login menggunakan akun Google atau akun email yang sudah sebelumnya ada. Di sini, kita akan diminta untuk memasukkan sandi. Nah, jika sudah masuk di Google Classroom, kita bisa membuka tanda tambah pada pojok kanan atas. Nah, di sini terdapat pada dua pilihan. Kita akan membuat kelas. Dan klik pada pilihan kedua. Setujui. Kita selanjutnya diarahkan untuk mengisi form data kelas yang akan dibuat. Di sini kita mengisi dengan sejelas mungkin agar murid itu nantinya tidak bingung saat memasuki kelas. Akan buat kelas 9 mata pelajaran IPA. Kita klik buat. Nah, kita sudah masuk di kelas kita. Pelajaran tentu di kelas itu tidak boleh kosong. Untuk itu, kita perlu mengundang murid memasuki kelas dengan cara terdapat kode kelas, salin kode tersebut, dan kemudian bagikan kepada murid untuk masuk ke dalam kelas. Kemudian, setelah memberikan kode kelas kepada murid dan murid sudah masuk semua, banyak kegiatan pembelajaran yang bisa dilakukan dalam Google Classroom. Di antaranya adalah memberikan tugas, tugas kuis, pertanyaan, dan materi. Nah, di sini saya akan membuat daftar hadir. Kita klik tanda panah, pilih buat pertanyaan, kita isikan judul, pilih opsi pilihan ganda, atur opsi jawaban, seperti hadir, sakit, kita juga bisa memberikan batas waktu dan kita klik tanyakan pada pojok kanan atas.
Jawaban siswa akan otomatis terekam dan bisa dicek sebagai bukti kehadiran. Langkah selanjutnya, cara memberikan materi di Google Classroom. Pada menu tanda tambah, pilih Buat dan pilih menu Materi. Di sini dapat menambahkan judul yaitu Sistem Gerak Manusia dan deskripsi singkat. Untuk melampirkan file, kita dapat menambahkan file pada Google Drive dengan memilih Google Drive, mencari materi yang akan kita berikan, dan materi sudah terunggah. Selanjutnya, kita dapat menambahkan video dari YouTube. Pada pilihan lampirkan, kita dapat mengklik YouTube. Di sini, banyak video yang dapat kita gunakan. Klik tambahkan video. Dan video dari YouTube juga sudah terupload. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman siswa, di sini saya menggunakan link Zygote Buddy. Klik tambahkan link. Di sini, semua materi sudah terupload. Selanjutnya, kita klik posting pada pojok kanan atas. Nah, daftar hadir dan materi sudah terupload. Yaitu cara membuat tugas. Pada menu bar bagian atas, pilih tugas, isikan judul tugas, dan deskripsi singkat untuk memudahkan siswa. Untuk melampirkan file tugas, di sini saya menggunakan Google Drive. Klik Google Drive. Cari tugas yang ingin saya berikan. Dan lembar kerja peserta didik sudah terunggah. Di sini kita bisa mengatur poin yang akan diberikan kepada siswa dan batas waktu pengumpulan. Kita klik tugaskan pada pojok kanan atas. Kita dapat menambahkan atau pilih buat, klik tugas kuis, berikan judul kuis, kan petunjuk untuk memudahkan siswa. Di sini kita dapat melampirkan link kuis. Dengan menyalin link kuis, klik tambahkan link, atur poin, tenggat waktu, dan klik tugaskan pada pojok kanan atas. Nah, semuanya sudah terupload. Setelah memberikan kuis, selanjutnya yaitu melihat dan menilai tugas yang telah dikerjakan murid. Klik menu tugas kelas, klik tugas, klik tugas siswa, klik pada tugas yang siswa telah kerjakan,
Di sini, kita dapat memeriksa tugas yang telah dikerjakan oleh siswa. Pada bagian kanan, kita dapat memberikan nilai, menambahkan komentar untuk memberikan motivasi siswa, dan klik opsi kembalikan pada pojok kanan atas. Nilai siswa otomatis akan terposting pada tugas yang telah dipilih. Aplikasi kedua yang dapat kita gunakan yaitu YouTube untuk penyerapan pengetahuan visual. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu mengarahkan siswa membuka video di topik sistem gerak manusia. Adanya kerja dari otot. Mengarahkan siswa untuk menonton hingga selesai, meminta siswa mencatat 3 poin penting, dan pertanyaan atau rasa ingin tahu untuk mengeksplorasi berikutnya. Aplikasi keempat yang saya gunakan yaitu Zygote Body, yaitu aplikasi eksplorasi 3D interaktif. Pertama, kita bisa masuk ke laman web Zygote Body terbuka. Kita dapat memperkenalkan item-item yang dapat kita gunakan pada aplikasi tersebut. Seperti kotak pencarian di bagian kanan untuk mencari organ, otot, atau tulang. Menu layer pada bagian kiri yang terdiri dari otot, tulang, saraf, dan pointer untuk memperbesar dan memperkecil bagian tubuh. Dan terakhir, tombol rotasi. Nah, menggunakan Zygote Body, kita dapat mencari tahu apa yang ingin kita tahu. Seperti mencari otot yang ada pada manusia. Di sini banyak sekali otot-otot pada manusia yang dapat kita lihat secara jelas. Tidak hanya otot, kita bisa melihat tulang juga. Aplikasi yang selanjutnya adalah Bridge Stitching. Yang pertama, buka browser atau Chrome dan kunjungi laman Bridge Stitching. Setelah itu, kita bisa login menggunakan akun Google agar lebih cepat. Oke. Setelah masuk dashboard, klik tombol Create New atau ikon tambah. Lalu pilih jenis aktivitas.
kita bisa memilih kuis, pilih materi, lalu pilih jenis kuis, pilih jumlah pertanyaan sebanyak 10. Next. Kuis siap untuk dipublikasikan. Salin link untuk dibagikan kepada siswa melalui Google Classroom. Klik menu jawaban untuk melihat jawaban siswa. Yang selanjutnya adalah Google Drive. Langkah pertama, dan login menggunakan email. Setelah login, kita dapat melihat beberapa item yang ada pada Google Drive. Langkah yang selanjutnya adalah cara mengupload tugas di Google Classroom menggunakan Google Drive. Langkah pertama, buka Classroom, lalu pilih item tugas yang akan dikumpulkan. Pilih tambah, dan pilih Google Drive untuk mengupload tugas. Kemudian pilih dokumen yang akan diupload. Dan klik tambahkan, lalu serahkan tugas. Dan tugas berhasil diserahkan. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas langkah-langkah lengkap membuat skripsi dan artikel ilmiah menggunakan 3 tools penting. Di antaranya ada Google Scholar, Microsoft Word, dan Mendeley. Semuanya akan dijelaskan secara terurut. Pertama yaitu mencari referensi menggunakan Google Scholar. Pertama-tama kita buka Google Scholar di alamat scholar.google.com. Di kolom pencarian, kita akan mengetik topik yang akan kita tulis. Misalnya, jurnal sistem gerak. Hasil pencarian akan menampilkan berbagai artikel ilmiah, jurnal, dan publikasi terkait. Lalu, klik ikon tanda kutip di bawah judul untuk menyalin sitasi otomatis. Kamu bisa pilih format kutipan seperti MLA, APA, dan ISO 690. Ingat, jangan asal salin kutipan, pastikan kamu juga membaca dan memahami isi artikelnya. Pertama-tama kita buka aplikasi Microsoft Word. Lalu kita pilih dokumen baru. Lalu kita atur format sesuai aturan kampus atau jurnal yang kita tuju. Biasanya font yang digunakan berupa font Times New Roman dengan ukuran 12 dengan spasi 1,5 dengan margin yang digunakan 4433. Susun kerangka penulisan skripsi yang dimulai dari judul. Berikutnya ada abstrak
Yang keenam ada kesimpulan. Dan yang ketujuh ada daftar pustaka. Gunakan heading untuk mempermudah navigasi dan simpan file Langkah ketiga yaitu mengelola referensi dan daftar pustaka menggunakan Mendeley. Ke aplikasi Mendeley-nya pada desktop, silahkan untuk menginstal aplikasinya. Nah, kebetulan di sini saya sudah menginstal aplikasinya. Kita buka Mendeley Sites. Pertama-tama buka aplikasi Mendeley-nya. Di Mendeley kita klik add file untuk menambahkan file PDF referensi yang sudah kita unduh dari Google Scholar. Selanjutnya kita klik file yang kita sudah unggah. Nah, di sini sudah kelihatan filenya. Pertama-tama kita lakukan citasi. Sudah salin dan jangan lupa ingat nama penulisnya. Kita masuk pada Word. Kita salin hasil citasi tadi. Untuk membuat daftar pustaka, klik Insert Bibliografi. Daftar pustaka akan muncul secara otomatis sesuai gaya kutipan yang kamu pilih. Dengan Mendeley, kita tidak perlu repot mengetik satu-satu daftar pustaka secara manual. Nah, itu dia langkah-langkah lengkap membuat skripsi dan artikel ilmiah menggunakan bantuan teknologi, mulai dari